Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى ونفعنا في علومه في دارين آمين. Man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ila wa mu'abbiran an kulli ma syahida wa zakiran ma alima fastadilla bizalika ala wujudi jahli. Siapa saja yang engkau lihat dia memperkenankan menjawab dari setiap apa yang ditanyakan kepadanya dan mengungkapkan dari setiap apa yang dia saksikan dan menyebutkan setiap apa yang dia ketahui, maka jadikan olehmu dalil dengan demikian itu atas ada kebodohan dia itu. Man ra'aitahu, siapa saja yang engkau lihat dia, minal muridina, daripada para murid, awil arifina, atau orang-orang yang ma'rifah, daripada para murid, orang-orang yang menghendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini murid nih udah menjadi murid di sini. Orang-orang yang menghendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan salik muridnya, masih berjalan kepada Allah. Dia belum sampai kepada ma'rifat, belum sampai kepada murad. Kalau ma'rifat sudah sampai kepada murad. Jadi murid ini masih dia itu berusaha sekuat tenaga. Dia berguru sama guru, umpama yang ada dia punya guru. Ada juga yang enggak punya guru. Artinya enggak punya guru, gurunya udah meninggal. Jadi gurunya udah meninggal. Ada yang punya guru tapi dia belum sampai kepada murad, belum sampai kepada orang yang dikehendaki oleh Allah, ditarik, belum sampai kepada ma'rifat. Tapi keinginan jalan menuju Allahnya kuat. Umpama dia punya guru, dia selalu patuhi gurunya. Kata gurunya, amalkan ini, amalkan. Tinggalkan ini, tinggalkan. Semangat terus. Salik sama. Ada lebih rendah dari itu, namanya orang awam. Nah kalau orang awam, yang penting dia sembahyang 5 waktu, cari duit, kerja, selesai. Nah kalau murid lebih dari itu, dia berguru sama gurunya, ya umpama yang punya guru nih, yang udah punya guru,
yang punya guru ya, yang berguru. Tapi yang nggak punya guru juga bukan nggak punya guru sama sekali, tadinya punya guru ya, kemudian gurunya sudah meninggal, dia punya ilmu apa yang dia ibadatin, bukan nggak ada guru sama sekali, nggak ada. Apa yang disarankan oleh gurunya dia amalkan, diperintahkan sama gurunya dia amalkan. Murid kata gurunya jangan sampai enggak sholat jamaah, dia selalu sholat jamaah. Kalau datang waktu sholat hatinya gembira. Murid itu begitu, muridul akhirah. Kalau datang waktu sholat belum gembira, masih kesel, belum jadi murid. Ditungguin waktu sembahyang, dia wudu sebelum waktu sholat. Sebelum waktu sholat dia udah wudu, siap-siap, ntar mau sembahyang. Tiba waktu sembahyang langsung dia sembahyang. Awil arifina, atau orang-orang yang ma'rifah, ini udah lebih naik lagi, ma'rifah. Sudah masuk murad dia. Mujiban, orang yang kau lihat dia itu mujiban, menjawab an kulli ma su'ila, dari setiap apa yang dia ditanya. Ya, baik murid maupun arif. Masya Allah, padahal udah orang arif, kalau dia menjawab setiap apa yang ditanyakan kepadanya, ai su'ila anhu, dia ditanya darinya, minal ulumi, daripada berbagai ilmu, allati yufiduhallahu ala qulubis salikina wal mawaibi laduniyati alladhi yakhussu bi al-arifina. Ditanya dia dari berbagai ilmu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tuangkan ilmu itu kepada hati-hati para salik, orang-orang yang berjalan menuju Allah. Dan pemberian-pemberian, tadi ilmu-ilmu, yang kedua mawahib, pemberian-pemberian ilmu, pemberian-pemberian laduniyah, pemberian-pemberian yang Allah beri dari sisi Allah, yang Allah khususkan dengan pemberian itu al-arifina, kepada orang-orang ma'rifah. Orang itu dikasih ilmu, dikasih mawahib. Orang tanya tentang ilmu-ilmu itu, orang tanya tentang mawahib itu, dia selalu menjawab, enggak pernah bilang entar dulu, selalu menjawab. Wa mu'abbiran an kulli ma syahida, dan dia selalu mengungkapkan dari setiap apa yang dia saksikan. Setiap apa yang dia saksikan diungkapin kepada orang. Ai syahidahu, artinya ia saksikan, yang ia saksikan akan dia, wa dzaqahu, dan dia rasakan akan dia, bi batini, dengan batinnya ditebarkan kepada orang-orang. Wa hiya tilkal ulumu wal mawaibu, itu adalah ilmu-ilmu dan pemberian-pemberian ladunia. Wa zakiran kullama alima, dan dia selalu menyebutkan setiap apa yang dia tahu, setiap yang dia tahu disebutin. Min tilkal ulumi, daripada ilmu-ilmu itu. Fastadilla, maka jadikan olehmu dalil, bizalika, dengan demikian itu, ala wujudi jahli, atas ada bodohnya orang itu. Itu berarti orang bodoh. Jadi bukan berarti kita enggak boleh jawab, boleh jawab pertanyaan, cuma kita sortil dulu pertanyaan mana yang pantas dijawab.
Makanya enak kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita sortir dulu pertanyaannya. Yang ini jangan. Yang ini jangan. Tanya ini aja. Memang di zaman sekarang perlu Pak diperbanyak ilmu pengetahuan. Di akhir zaman itu yang perlu diperbanyak adalah ilmu pengetahuan. Kata Ibnu Mas'ud, bukan amal. Jadi banyakin ngaji di zaman sekarang, banyakin ilmu. Nggak apa-apa, tanya jawab ya, tapi ya, yang pantasnya. Bagus juga diadakan tanya jawab ya, biar orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Tapi kita sortir pertanyaan-pertanyaan apa saja yang pantas untuk diketengahkan. Lianna ijabatahu an kulli su'alin taqtadi ihatatahu bi kullil maklumati. Karena bahwa menjawabnya dari setiap pertanyaan yang melazimkan meliputinya dengan setiap yang diketahui, wa dzalika muhalun, itu mustahil. Nggak mungkin orang semua tahu, nggak mungkin. Fi haqqi, pada haknya nggak mungkin orang tahu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kamu diberikan daripada ilmu ini kecuali cuma sedikit. Jadi kamu diberikan ilmu itu cuma sedikit. Bahkan kadang makin banyak ilmu yang kita dapat, makin banyak lupa. Jadi jangan kita sampai menyombongkan diri kita orang yang paling pintar, jangan. Orang semua bodoh, jangan. Wali annahu, dan karena bahwasannya wajib mura'atu halis sa'ili, wajib menjaga keadaan orang yang bertanya. Kayak Imam Syafi'i ketika ditanya, beliau enggak lekas jawab. Lalu ditanya, kenapa engkau enggak jawab wahai Imam? Karena kata beliau, aku belum tahu yang lebih baik dijawab apa enggak dijawab. Masya Allah. Jadi beliau bukan enggak tahu jawabannya, beliau belum tahu yang lebih baik itu dijawab apa enggak dijawab. Ini maksudnya. Jadi bukan enggak boleh tanya jawab, boleh, bahkan sangat bagus, apalagi di zaman sekarang ya. Tapi jangan semua pertanyaan dijawab. Makanya saya ada santri minta sama saya supaya tanya jawab, tapi saya bilang, saya liatin dulu pertanyaannya. Yang pantas dijawab mana, yang enggak pantas jangan. Faqad la yakunu fi ba'di sa'ilina, maka kadang tidak ada pada sebagian orang yang bertanya itu ahliyatun lil mas'uli anhu, ahli bagi yang ditanya, bagi sesuatu yang ditanyakan. Kadang yang nanya enggak pantas akan pertanyaannya, dia enggak pantas nanya gituan. Jadi ketika kita lihat dia nggak pantas nanya gituan, kita jangan jawab. Itu namanya kita sesungguhnya ya, sepertinya kita enggak memuaskan hatinya, sesungguhnya kita sedang jagain dia. Makanya tadi katakan wajib menjaga keadaan orang yang bertanya. Berapa banyak orang ketika bertanya jadi salah. Aturan benar jadi salah.
fatakunu ijabatu mislihi minal jahli, maka adalah menjawab yang sepertinya termasuk kebodohan. Wa ta'biruhu an kulli masyhudin lahu fihi nau'un min ifsa'is sirri, dan mengungkapkannya dari setiap yang disaksikan baginya padanya itu macam daripada min ifsa'is sirri, menebarkan rahasia. Alladzi yajibu kitmanuhu, yang wajib menyembunyikannya tapi dia sebarin. Wa qad qalu, dan sungguh mereka berkata, qulubul ahrari kuburul asrari wasiru amanatullahi ta'ala indal abdi. Hati-hati orang-orang yang merdeka adalah kubur sir-sir, dan sir adalah amanah Allah Ta'ala di sisi seorang hamba. Fa ibsya'uhu bita'biri anhu khianatun, maka menebarkan dengan takbir daripadanya itu adalah khianat. Jangan ditebarin tuh. Yang enggak pantas jangan ditebarin. Iya. Jadi anggap pantas jangan ditebarin. Cukup kita aja. Kenapa? Boleh jadi orang lain enggak siap untuk menerima. Saya melihat Rasulullah SAW mundar-mandir di sini. Orang percaya nggak kira-kira? Setiap malam Jumat Rasulullah mundar-mandir di kampung ini, tepatnya di rumah Fahmi itu. Tuh, kalau kita dikasih tahu, umpama begitu dikasih lihat, emang bener kita dikasih lihat, itu jangan ditebarin. Tuh sir jangan ditebarin. Ditebarin akan apa yang terjadi? Fitnah. Dan itu jadi khianat. Cukup kita aja yang tahu. Zaman sekarang zaman YouTube, dimasukin YouTube, oh, udah haram ya jadinya. Emang nggak boleh ditebarin. Walaupun benar, umpama ya enggak. Cukup kita aja yang tahu. Dan boleh jadi besok kita diangkat tuh keistimewaan kita, nggak dikasih lagi besok. Saya sering Pak ketemu orang yang kayak begitu. Pak Kiai, Rasulullah barusan kirim salam sama Pak Kiai. Masya Allah Pak Kiai, derajat Pak Kiai dibuka semuanya. Masya Allah. Ada orang kayak begitu. Cuma memang kalau dia ini bagus, dia nggak sebarin ke orang-orang. Dia ngomong kepada orang tertentu aja. Ada memang orang kayak begitu. Terang Pak sama dia. Terang sama dia. Sudah masuk kepada alam malakut dia. Kagak ngerti kan orang alam malakut apaan, alam malakut. Lebih tinggi lagi alam jabarut. Itu jangan dimasukin ke YouTube, jangan itu. Pribadi aja. Ketika dimasukin apa yang terjadi? Khurafat jadinya. Orang nyangka yang kagak benar. Cukup diri kita aja yang tahu. Dikasih kelebihan sama Allah. Makanya Nabi ada 3. Ada yang wajib disampaikan kepada orang, ada yang wajib disembunyikan, ada yang dikasih pilihan, boleh disampaikan, boleh nggak disampaikan. Jangan semuanya disampaikan, kita pun begitu, jangan semuanya disampaikan.
Bahaya nanti kalau semuanya disampaikan. Ntar kita ketemu. Fal umurul mashhudatu, maka segala perkara yang disaksikan, la yusta'malu fiha illa al isyaratu, tidak boleh diamalkan padanya kecuali ada isyarat. Wal imau, sama isyarat. Wa isti'malul ibarati fiha isyarun laha, dan mengamalkan ibarat padanya itu ya mensyiarkan baginya. Wa fihi ibtizaluha, dan padanya ada menghinakannya. Jangan disebarin. Kalau disebarin berarti apa? Menghinakan. Menghinakan diri kita sendiri. Summa innal ibarata anha la taziduha illa ghumudan wa ghilaqan li'anna al-umura zawqiyata yastahilu idrakuha bil ibarati nutqiyati. Kemudian sesungguhnya ibarat daripadanya itu tidak bertambah akan dia kecuali tidak jelas. Jadi lama-lama bertambah tidak jelas dan tertutup. Karena segala perkara yang bangsa rasa mustahil diketahuinya dengan ibarat-ibarat yang bangsa ucapan. Makanya ada ulama ketika bicara disuruh ulang lagi nggak bisa, karena waktu itu dia dapat dari Allah, dikasih ngomong begitu aja, diulang lagi nggak bisa, lupa. Wa zikruhu likulli ma'lumin lahu dalilun ala adami tafriqatihi bainal ma'lumati, dan menyebutkannya bagi setiap yang diketahui baginya itu petunjuk atas tidak dapat membedakannya bainal ma'lumat, di antara yang diketahui. Jadi jangan diceritain, jangan disebutin, kita aja sendiri udah. Wa qad yakunu fi ma la yasihu dzikruhu lima yalzamu alaihi min ad-darari wal fasadi wa inkari nasilahu, dan kadang di dalamnya ada sesuatu yang tidak sah oleh menyebutkannya karena lazim atasnya daripada kebahayaan dan kerusakan dan mengingkari orang-orang kepadanya. Tuh kalau kita sebutin yalzamu, tetap wajib, artinya nggak bisa kita berhindar, akan kita dapetin apa? Doror, fasad, inkarnas. Jangan disebutin, diam aja. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minal ilmi kahayatin, sesungguhnya daripada ilmu itu seperti hayat, kelakuan, ya, hayatil maknuni, seperti ya mutiara yang tertutup, seperti yang kelakuan seperti yang tertutup, ya. La ya'rifuha illal ulama'u billah, yang tidak ada mengetahui dia kecuali ulama billah. Enggak ada yang mengetahui itu kecuali ulama-ulama yang ma'rifatullah. Fa iza azharuhu ankarahu ahlul ghurrati billah, maka apabila mereka menampakkan dia, maka ia akan diingkari oleh ahli tertipu kepada Allah. Jadi jangan diungkapin. Zaman sekarang kan banyak orang ngungkapin. Kita lihat di YouTube, diungkapin sama dia. Masya Allah. Itu ya, sebagaimana saya katakan tadi,
Saya sering ketemu orang yang model-model kayak begitu datang ke rumah Pak, ceritanya masya Allah, masya Allah. Saya juga nggak bisa nyalain dia, saya diam aja. Saya dengerin aja. Karena ceritanya begitu yakinnya. Sepanjang dia nggak cerita banyak orang, silakan aja. Dia cerita kepada orang-orang tertentu yang menurutnya pantas. Jadi kalau kita dapat sesuatu yang istimewa, jangan kita cerita-ceritakan ke banyak orang, apalagi dimasukin ke dalam YouTube. Kecuali untuk menghilangkan fitnah, ya apa gitu ya kita ceritakan. Wallahu a'lam bishawab. Wa qala Ali bin Husain